rasanya seger, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di era sekarang ini, lisan dan jari lebih tajam dari pedang. Lisan diibaratkan ucapan, dan jari diibaratkan teknologi AI atau sosial media. Satu ucapan atau perkataan yang tidak terjaga dapat melukai, memecah persaudaraan, serta mendatangkan dosa besar. Islam mengajarkan kita untuk bisa menjaga perkataan serta mengendalikan emosi agar hidup penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ghibah, fitnah, dan pengendalian emosi. Nah, apa sih itu ghibah? Mari kita simak bersama. Ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang yang jika ia mendengarnya, ia tidak suka. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai? Makna dalam perumpamaan tersebut adalah bangkai sebagai sesuatu yang menjijikan, berbau busuk, dan sudah mati. Begitu juga dengan hibah. Hibah adalah perbuatan kotor dan hina, meski sering dianggap biasa. Nah, apa saja contoh hibah? Yang pertama, membicarakan aib atau keburukan seseorang. Ketahuilah, Allah juga akan membuka aib kita kelak di akhirat ketika kita membuka aib seseorang di dunia. Nauzubillah. Yang kedua, menyebut kesalahan orang lain di belakangnya atau bermuka dua. Dan yang terakhir, membuka rahasia seseorang. Sudah dipercaya, malah berkhianat. Nah, yang kedua, fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah menyebarkan tuduhan atau cerita buruk tentang seseorang yang tidak benar. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang artinya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah bisa merusak jiwa dan kehormatan sekaligus. Pembunuhan menghilangkan nyawa, sedangkan fitnah bisa merusak nama baik seseorang dan juga merusak mental serta psikologi seseorang. Orang yang difitnah sering mati sosial meski masih hidup. Lalu, apa saja bahaya hibah dan juga fitnah? Yang pertama, menghapus pahala amal kebaikan. Yang kedua, mendatangkan murka Allah. Dan yang ketiga, merusak ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana pengendalian emosi dalam Islam? Banyak hibah dan juga fitnah muncul karena tidak terkendalinya emosi, seperti marah, iri, dan juga dengki. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang hebat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi
Ia yang mampu mengendalikan diri dari amarah. Lalu, bagaimana cara mengendalikan emosi tersebut? Yang pertama, diam ketika marah. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan berwudu. Yang ketiga, mengubah posisi tubuh, misalnya dari berdiri menjadi duduk. Dan yang keempat, membiasakan husnuzon atau berprasangka baik. Menjaga lisan adalah tanda keimanan, dan mengendalikan emosi adalah bukti kedewasaan iman. Semoga kita termasuk hamba Allah yang terjaga lisannya, terjaga hatinya, serta dikendalikan emosinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ceramahnya panjang lebar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.